Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya si Kumbang Jalanan yang akan menjelaskan tentang konsep DNS server yang banyak membingungkan di settingan anak-anak ya. Jadi kita menggunakan yang panduan tutorial video, mudah-mudahan lebih gampang daripada panduan materi tulisan atau visual ya. Ini lengkap dengan audio visualnya. Yang pertama silahkan dimulai dibuka VirtualBox-nya. Kemudian kalau misalkan kalian sudah menginstal Debian server ya, maka kita tinggal masuk saja ke sini. Diarahkan sebelum diklik start, Anda wajib dicek dulu yang ini arahnya ke mana, mau di 1 atau di 2 terserah. Yang kedua isinya aktif, yang mana berarti yang crash 2, berarti Anda mau tidak mau harus mengecek settingan IP yang untuk klien apa sudah sesuai atau tidak. Nah, kita cek di sini muncul seperti ini. Nah, ini yang crash 2 saya sudah, berarti sudah diaktifkan, harus statusnya harus enable ya, jangan disable. Ini sudah enable. Setelah itu baru kita lanjut klik start. Nah, di sini ada pilihan F12 yang kalau didiamkan maka kita bakalan disuruh menginstal lagi ya. Sementara kita arahnya bukan menginstal tapi kita arahnya mau menyeting DNS. Nah, setelah ini kita tinggal login saja. Nah, saya lupa passwordnya ya. TJKT 12. Nah, salah password, mohon maaf. Nah, setelah login harus sampai super user ya. Nah, setelah ini kita cek apa saya pernah menginstal atau belum ya. Saya mau cek dulu apakah ada settingan DNS saya atau belum. Nah, kebetulan sudah ada, berarti saya akan menghapus settingan-settingan yang sudah ya. Ini ada settingan bekas awalan ya, terus ada DB on. Ini dihapus settingannya. Kemudian kita keluar dan kita ketikkan cara menguninstall Debian. Cara menguninstall DNS server dengan perintah yang ini, kita uninstall yang bin 9 sama Apache 2. Yes. Nah, ini berarti di uninstall. Kita akan mulai dari awal lagi ya. Proses instalasi sudah selesai, berarti kita masuk ke langkah-langkah yang saya terangkan di panduan ya, yang disebar. Kita coba. Yang pertama kita tentukan dulu IP, kita cek dulu IP-nya. Ini IP-nya sudah. Di dalam settingan IP mohon diingatkan kembali, Anda harus memasukkan atau menginput address netmask ditambahkan gateway dan DNS server seperti ini ya, ada di panduan. Nah, untuk IP gateway dan DNS sama dengan IP server ya. IP server kalian settingannya misalkan bukan ini, misal seperti ini 92.168.01, berarti ke bawahnya juga mengikuti gateway dan DNS 01, misalkan seperti ini ya. Nah, berarti yang DNS server pun adalah 192.168.01. Jikalau di panduan lain di YouTube yang lain Anda menemukan IP-nya tidak sama dengan IP server, misalnya IP server 1, IP gateway dan DNS-nya beda misalkan ya, terserah. Itu memang untuk tingkat lanjut harus berbeda. Cuman untuk tahap awal pembelajaran dasar DNS, IP gateway dan DNS server itu disamakan dengan IP server. Kita simpan settingan ini dengan perintah Ctrl X Y Enter seperti itu. Terus settingan di restart dengan perintah yang
settingan IP yang biasa, yaitu perintah yang seperti ini. Nah, ini ada error. Ternyata saya sudah browsing errornya hanya di sini ya. Jadi Anda tinggal ganti kalimatnya menjadi allow strip hot plug. Nah, Ctrl X ya enter, terus dicoba lagi di restart. Nah, sudah selesai ya. Kalau kita cek di if A, maka IP sudah berubah. Ada IP-nya sudah berubah ya seperti ini. Langkah selanjutnya sebelum kita nginstal bin 9 atau Apache 2 untuk aplikasi utama DNS-nya, kita harus nyeting IP dulu ya. Kalau servernya mohon maaf ini IP-nya sudah berubah atau sudah ya, ternyata sekarang sudah berubah. Berarti IP servernya ini berarti kliennya harus menyesuaikan. IP kliennya yang tadi asalnya ini kita obtain dulu, dua-duanya dikosongkan, terus di use IP address 192.168. Nah, selain satu, karena satu sudah dipakai server berarti dua. Nah, untuk pengisian IP gateway-nya isikan IP server ya. Nih, IP server yang kalian setting ya, bukan yang sesuai panduan atau yang lain. Yang kalian setting IP server berapa? Misalnya 01 berarti ini 02. Jika misalnya IP-nya 192.168.10.10 misalnya IP server, berarti ini 10.11. Ini gateway dan DNS sama 10.10. Misal seperti itu. Pokoknya tergantung IP server yang kalian setting pada saat install Debian. Oke. Langkah selanjutnya tinggal dicoba di ping berapa barusan kan 192.168. Ini kan posisi dari server berarti ke klien 02. Udah connect, tekan Ctrl C untuk menghentikan. Anda coba masuk ke CMD ya, command prompt. Dari sini ping ke IP server 01. Nah, ternyata sudah. Kalau sudah seperti ini berarti kita lanjut ke settingan DNS ya. Settingan DNS ini close aja dulu lah, sudah connect nih. Di settingan DNS ya, besar. Oh, tetap ya kecil. Nah, di settingan DNS, langkah yang pertama adalah menginstal apt install bin 9 Apache 2. Biasanya di sini ada tampilan error, kita pancing saja di DPD2. Nah, Anda arahkan ke disk 2. Ya. Cek lagi kita di device, kita arahkan ke disk 2. Nah, sudah. Kita cek apakah sudah. Nah, sudah di disk 2. Kita coba di sini perintah ini apt install bin 9 Apache 2, kita enter. Pilih Y. Nah, di sini ada kita menekan enter pun ya ada permintaan DPD binary 1, berarti kita geser ke binary 1 ya, di PD 1. Oke, force unknown, terus enter. Proses. Nah, sebelum proses selesai ada permintaan disk 2, berarti balik lagi ke DPD 2. Ini kembalikan force unknown, enter. Maka proses instalasi selesai ya. Sesuai di panduan ada langkah yang kedua, yaitu kita masuk ke folder bin dengan perintah seperti di panduan pun sudah ada cd etc bin ya. Dari sini kita bisa melihat mengecek ls, artinya ls itu ada file apa saja yang di folder bin. Nah, kita yang pertama edit adalah file yang paling panjang, yaitu nano spasi name.conf.default strip jones ya. Gak apa-apa penyebutan bahasa Inggris biar detail ya. Nano spasi name.conf.default strip jones. Nah, di sini Anda di kalimat localhost yang awal yang ini ya, yang paling atas, Anda ganti nama webnya misalkan apa? Misalkan tjkt.net misalkan. Nah, di sini DB-nya Anda tinggal ganti menjadi jangan DB lokal tapi DB tjkt
.net. .net-nya tidak perlu dimasukkan di DB mah. Kalau misalnya di atas tjkt.net masukkan. Selanjutnya di IP-nya kita sesuaikan IP server 123-nya ganti dengan alamat IP yang pertama. Tadi saya setting IP servernya itu 192.168.01, berarti ini diambil IP yang pertama. Seperti ini. Setelah ini kita yang bawahnya abaikan saja. Jadi hanya dua yang zone pertama, zone kedua, zone ketiga dan keempat diabaikan. Ingat, ini IP server yang kalian setting, angka pertamanya IP-nya. Kalau misalkan 204 IP server A-nya misalnya 204.321, berarti sesuaikan ya, jangan 192. Ini hanya contoh saya tadi setting IP servernya 192. Setelah selesai kita simpan, enter. Setelah ini kita tinggal mengetikkan perintah cp db.local menjadi db. Anda harus ingat DB mana? DB ini TJKT. Nih, mengkopikan file CP-nya copy file DB lokal menjadi DB TKJ. Enter. Selanjutnya kita edit yang DB TJKT. Nah, di sini Anda tinggal mengetikkan di panduan yang saya share di grup sudah jelas ya. Kalimat localhost-nya dihapus, titiknya tidak perlu. Anda tambahkan nstjkt.net. Ke bawah ada localhost lagi, Anda ganti. Sebetulnya arahnya seperti ini awalnya. Cuman ns-nya kan di sini sudah ada, berarti ns-nya tidak perlu ada lagi, jangan double ya. Nah, jadi tjkt.net. Ini IP-nya sesuaikan IP server yang kita setting, berarti 192.168. Kalau IP server kalian bukan ini, sesuaikan. Kalau sudah, kita simpan, Ctrl X Y enter. Untuk kemudian kita lakukan perintah yang ketiga ya, saya lupa. cp db127 menjadi db192. Nah, setelah ini kita edit db192. Nah, langkahnya tidak jauh beda dengan langkah yang tadi pada saat kita setting DB nama web. Ini kita tinggal masukkan nstjkt.net. Nah, kemudian di bawahnya untuk hostname-nya kita masukkan juga nama webnya tanpa ns karena ns sudah ada. Di bawah pun ns-nya tidak ada, tapi kita masukkan saja tjkt.net. Nah, di sini Anda hapus angka-angka IP ini. Anda ganti dengan angka IP server yang terakhir angka IP-nya. Saya settingan server kan 192.168.01, berarti angka IP terakhirnya adalah 1. Kalau kalian nyeting IP server angka akhirnya bukan 1, ya jangan 1 ya, sesuaikan. Setelah ini tinggal di Ctrl X Y enter untuk menyimpan settingan DB IP dan DB nama web. Selanjutnya langkah terakhir kalau tidak salah ada perintah yang ini ya, nano etc resolve.conf. Nah, di sini name servernya ya sudah saja name server asalnya kan seperti ini ya. Nah, Anda jangan mengganti name servernya, Anda tinggal ganti IP servernya, IP-nya sesuaikan dengan IP server yang kalian setting. Ini IP server ya. Oke, kalau sudah X Y enter. Selangkah ini langkah terakhir ya. Kita tinggal mengetikkan reset bin 9 restart. Nah, sudah. Terus satu lagi yang perlu direset adalah Apache 2. Ya, settingan sudah selesai, berarti kita mencoba membuka ini, membuka hasil yang kita setting ya. Sebenarnya kita matikan dulu yang wifi saya supaya kita arahnya langsung ke settingan kita ya. Takutnya ada IP yang sama. Nah, pertama kita ketikkan IP server ya. Nah, IP servernya ternyata di sini ya. Ini sudah
sudah saya ganti tampilan webnya seperti ini. Tidak masalah ya. Nah, Anda tinggal ketikkan di tab baru ya. Ini sudah masuk PHP My Admin. Tidak masalah, ini mah hanya tampilan web saja, Anda bisa ganti lagi. Bisa dikembalikan ke defaultnya atau tampilan awalnya, standarnya. Nah, kita buka tab baru, ketikkan nama webnya tjkt.net. Secara aturan setelah di enter tampilnya harus seperti ini. Jadi kalau kita ngetik IP seperti ini hasilnya, maka ngetik nama web juga harus sama hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kita coba di enter tjkt.net. Nah, itulah settingan DNS yang kita sampaikan untuk mapel ASJ kelas 11 ya. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung pada saat jam pembelajaran. Terima kasih atas perhatian siswa, murid-murid kalian semua ya. Silahkan, mungkin lebih gampang kalau dengan panduan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.